Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Apiansa dari kelas 11 TKJ 1 dari Sekolah SMKN 1 Majalengka. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara setting atau konfigurasi remote access atau remote service SSH. Jadi sebelumnya, remote server atau remote access itu merupakan teknologi untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan sehingga pengguna dapat mengkonfigurasi suatu sistem dimanapun kita berada, asalkan kita terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Nah, contoh pengimplementasiannya yaitu misalkan ketika saya mempunyai suatu server di rumah saya, nah tapi suatu ketika saya harus mengecek server tersebut, tapi saya sedang tidak berada di rumah. Nah, dengan remote access ini, saya bisa mengecek server tersebut dari laptop atau dari HP saya, asalkan sudah terkoneksi dengan server tersebut. Kemudian ada juga beberapa manfaat dari remote access itu sendiri, di antaranya dapat menghidupkan dan mematikan komputer dari jarak jauh, dapat digunakan untuk mengawasi dan mengontrol komputer lain, dapat digunakan untuk melakukan perbaikan atau maintenance dari jarak jauh, dan masih banyak lagi. Nah, untuk jenis remote access itu ada dua ya teman-teman. Jadi yang pertama ada mode desktop atau GUI, dan yang kedua ada mode text atau CLI. Nah, dari mode desktop sendiri itu ada 3 contohnya, yaitu ada remote desktop, yang kedua ada PNC, dan yang ketiga ada Radmin. Nah, sedangkan untuk yang mode text itu ada 5 contoh. Yang pertama ada SSH, yang kedua ada Telnet, yang ketiga ada RAW, yang keempat ada login, dan yang terakhir ada serial. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan yaitu mode text dengan SSH. Nah, SSH itu memiliki kepanjangan Secure Shell, yaitu merupakan sebuah protokol jaringan yang memanfaatkan kriptografi untuk melakukan komunikasi data pada perangkat jaringan agar lebih aman. Nah, kriptografi itu apa sih? Jadi, kriptografi itu adalah sebuah teknik untuk menjaga kerahasiaan sebuah pesan atau informasi dengan cara menyamarkannya menjadi bentuk tersandi yang terlihat tidak memiliki makna. Untuk contoh aplikasi SSH Client untuk OS Windows itu ada banyak contohnya. Yang pertama itu ada Putih, yang kedua ada MOBA Extreme, yang ketiga ada Bitfish, dan masih banyak lagi. Namun di sini saya akan mencobanya dengan menggunakan aplikasi Putih. Nah, langsung saja kita ke cara konfigurasinya ya teman-teman. Nah, untuk pengimplementasiannya di sini saya akan menggunakan aplikasi VirtualBox dengan sistem operasi Linux Debian ini sebagai servernya, dan laptop saya sendiri itu sebagai kliennya ya teman-teman. Jadi kita langsung saja mulai. Kita buka aplikasi VirtualBox-nya, lalu kita klik Start. Nah, di sini saya sudah masuk. Di sini kita ketik root, lalu Enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik pada bagian Devices, lalu klik Optical Drives. Di sini kita pilih file yang Debian DPD1. Kita klik. Kalau sudah, kita ketik apt strip cd-rom spasi add. Lalu klik enter lagi. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita ketik apt strip get spasi update, lalu klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan install SSH-nya teman-teman. Caranya kita ketik apt strip get spasi install spasi SSH, lalu kita klik enter.
Nah, di sini kita ketik Y, lalu enter lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ketik nano, spasi, garis miring, etc, garis miring, ssh, garis miring, sshd, underscore, config. Lalu kita klik enter. Nah, di sini tuh kan ada port 22. Nah, di sini kalian bisa ubah sesuai kebutuhan kalian ya teman-teman. Karena di sini saya tidak ingin mengubahnya, maka langsung saja kita pergi ke bagian permit root login. Nah, di sini kan ada without password ya. Di sini kita hapus. Lalu kita ganti jadi no. Nah, kalau sudah, kita tekan pada keyboard kalian, tekan Ctrl plus O. Lalu klik enter. Kemudian kita klik lagi tombol Ctrl plus X. Nah, di sini kalian ketikkan garis miring etc garis miring init titik D garis miring SSH garis miring SSHD spasi restart. Lalu klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa melihat SSH-nya sudah aktif atau belum. Nah, caranya dengan ketik sistem ctl spasi status spasi SSH lalu enter. Nah, di sini kan keterangannya sudah aktif running. Berarti ini sudah aktif ya, teman-teman. Kemudian untuk melihat IP address-nya kita bisa ketik if config lalu enter. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.56.102. Kemudian di sini saya akan menambahkan usernya untuk user SSH. Caranya yaitu ketik add user spasi user SSH lalu enter. Di sini masukkan passwordnya lalu enter lagi. Masukkan lagi passwordnya, enter. Di sini kita enter, lalu enter. Nah, kalau sudah kita pergi dulu ke command prompt. Arahkan kursor ke logo Windows ini, lalu klik kanan. Klik kanan, lalu klik run. Di sininya cmd ya teman-teman. Lalu klik OK. Di sini saya akan mencoba cek IP address-nya dulu. Caranya ketik ping spasi lalu masukkan IP address yang tadi kita cek. 192.168.56.102 lalu enter. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman IP address-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pergi ke aplikasi Putih. Kita cari Putih. Nah, di sini kita masukkan IP address yang tadi. 192.168.56.102. Nah, di sini portnya sesuai yang tadi kita atur ya teman-teman. Karena tadi saya tidak mengubahnya dan default portnya yaitu 22. Jadi di sini saya tidak mengubahnya. Untuk connection tipenya pilih yang SSH, biarkan. Kalau sudah kita klik open. Nah, di sini kita klik accept. Nah, untuk masuk sebagai user biasa, kita ketik user yang tadi kita buat, yaitu user SSH. Lalu enter. Sini masukkan passwordnya, enter lagi. Nah, lalu di sini saya akan mengecek network SSH-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan cara ketik nano spasi garis miring etc garis miring network spasi interface. Lalu kita klik enter.
Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk keluar dari sini kita tekan saja tombol Ctrl plus X. Nah, tadi kan saya sudah masuknya sebagai user biasa. Kemudian di sini saya akan mencoba masuk sebagai super user. Caranya ketik saja SU, lalu enter. Kita masukkan password, lalu enter lagi. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai super user ya teman-teman, karena di awalan ininya ada bacaan root. Nah, untuk mengecek apakah kita sudah terkoneksi atau belum dengan servernya, kita bisa ketikkan cd, lalu enter. Nah, di sini berarti sudah terhubung ya teman-teman atau terkoneksi dengan server kita yang ada pada di VirtualBox tadi yang Debian. Nah, untuk mengeceknya di sini saya akan mencoba untuk merestart servernya saja dengan cara kita ketik reboot. Lalu klik enter. Nah, ini sudah terrestart ya teman-teman di Debian-nya. Kita bisa lihat tadi. Nah, jadi seperti itu cara konfigurasi remote access SSH. Mungkin sekian materi dan praktik yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.